Ada juga yang salah, bukan kiai tapi pakai baju kiai, memanfaatkan orang yang tulus ditipu. Ya, itu ada begitu itu. Ya, makanya kan sekarang ini lagi rame-ramenya soal nasab. Wah, nasab di mana nasab? Kalau perdebatan nasab kepada Rasulullah SAW itu untuk mencari secara keilmuan referensinya di mana. Ini Syekh Ubaidillah itu punya anak siapa? Jadi dari Syekh Muhajir kemana? Al-Uraidi kemana? Itu bagus nyari silsilah. Secara akademik itu bagus. Jadi menemukan benar mana yang silsilah kepada Rasulullah. Itu bagus. Tetapi kalau kita mencari ini hanya untuk menghantam seseorang atau untuk hanya jadi polemik, apalagi dipolitisir, itu tidak produktif perdebatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahli khairi wasada fid din wa dunya wal akhirah, amin. Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang di dunia ini beruntung, di akhirat juga berbahagia. Semua urusan Allah berikan yang terbaik fid din wa dunya wal akhirah, amin. Allahumma amin. Kiai Muhammad Khalil Nafis ini adalah termasuk dari jajaran Ketua MUI Pusat yang aktif dari tahun 2020 sampai tahun 2025. Artinya sekarang beliau masih aktif sebagai jajaran Ketua MUI Pusat. Jadi di atasnya Kiai Haji Imaduddin. Kalau Kiai Haji Imaduddin kan ketua tim fatwa di MUI Provinsi Banten. Kalau beliau ini di MUI Pusat, bukan ketua fatwanya tapi di atasnya itu ya. Jadi jajaran ketua. Saya memperhatikan apa yang beliau sampaikan ini. Yang pertama adalah banyak sekarang itu atau ada orang bukan kiai berpakaian kiai lalu menipu. Artinya menggunakan sesuatu yang enggak semestinya, memanipulasi untuk menipu. Artinya mendapatkan keuntungan. Orang-orang tulus ditipu. Lalu dikaitkan dengan heboh-heboh masalah nasab. Sepertinya yang bicara masalah nasab heboh bukan nasab kiai. Apa maksudnya itu adalah orang bukan Habib mengaku Habib lalu menipu minta uang? Wallahu alam. Ya, bahasanya itu kan multi interpretasi. Yang jelas kita tidak sedang ribut masalah nasab kiai, tapi masalah nasab Habib ya. Artinya yang sedang heboh itu masalah nasab Habib ya. Tapi kenapa contohnya kiai ya? Atau mungkin diambil satu perbandingan atau kias gitu ya. Artinya yang bukan tetapi mengaku tujuannya menipu. Nah, mungkin begitu. Kemudian tanggapan beliau itu yang pertama adalah ya bagus sebagai kajian akademis. Ketika mencari nasab Ubaidillah ini putranya siapa, Ahmad itu putranya siapa saja. Sebagai kajian akademis mencari nasab, berarti nasab itu belum ada. Berarti belum ada isbat, berarti belum ada kepastian, sehingga masih dicari dan pencariannya dianggap kajian akademis. Berarti sedang ada penelitian. Penelitian itu hal-hal yang belum pasti, makanya diteliti. Apakah berarti Kiai Khalil Nafis ini juga sama dengan Kiai Imaduddin tidak percaya atau ragu atau bagaimana? Wallahu alam. Sebagai public figure, kalau menyampaikan narasi-narasi yang multi interpretasi, yang akan begitu terus ya. Apalagi di closing dengan selama bukan bertujuan untuk politik, untuk menjatuhkan orang. Kalau bertujuan ke arah politik, ya itu tidak ada gunanya atau buang-buang waktu. Itu saya kira sudah apa namanya ya, sudah justru bagian-bagian yang tidak ada penting-pentingnya untuk disampaikan. Saya jadi heran kenapa tokoh-tokoh kita itu tidak ada yang bersuara itu secara tegas. Ya dari MUI lah, dari NU lah, Kiai Haji Imaduddin keliru. Kenapa tidak ada yang berkata begitu? Apa masalahnya? Atau Kiai Haji Imaduddin benar? Atau Kiai Haji Imaduddin bisa benar, bisa salah? Kenapa? Malah yang muncul suara-suaranya yang tidak jelas. Arahnya kemana tidak jelas. Ya daripada tidak jelas, mending ya tidak perlu berbicara. Atau kalau mau berbicara, dan memang harusnya berbicara, itu harus jelas gitu loh. Kita ini sudah bingung, netizen itu sudah bingung. Ditambah lagi dengan narasi ini kemana arahnya, mendukung, setuju atau tidak setuju atau bagaimana. Ya kalau sebagai YouTuber tidak jelas, wah dan kita siapa YouTuber.
Tapi kalau sudah public figure, tokoh, harusnya jelas gitu ya. Apapun resikonya, Gus Koyum jelas. Tidak ada orang meragukan nasab Mbak Alawi. Pencatatannya rapi, selesai. Perkara diterima nggak diterima ya silahkan netizen, daripada tidak jelas. Oh ini penelitian yang bagus. Kalau penelitian yang bagus berarti meneliti sesuatu yang belum jelas. Nggak ada orang meneliti sesuatu yang jelas. Ada di dunia ini penelitian meneliti sesuatu yang sudah bisa dipastikan. Artinya sudah ada kepastiannya, kok mau diteliti? Ya. Pertanyaannya kalau misalnya ini perlu diteliti dulu jalur nasabnya, lalu dari mana dipastikan? Berarti kan belum ketahuan jalur nasabnya. Apakah berarti ini mendukung Kiai Haji Imaduddin bahwa mereka itu nasabnya dipertanyakan sehingga perlu diteliti? Wallahu a'lam. Inilah ya, semoga ya akan ada nanti orang-orang yang berani ambil resiko. Public figure atau pimpinan pesantren yang secara tegas saya menyatakan bahwasanya penelitian Kiai Haji Imaduddin itu kesimpulannya keliru kalau menganggap batal nasab Ba'alawi walaupun tidak ditemukan kitabnya yang sezaman. Mungkin akan dibully. Oh, lalu atas dasar apa? Atas dasar takut kualat, atas dasar doktrin budak Yaman, risiko. Setidaknya umat ini nanti punya kiblat, punya apa yang dipertimbangkan untuk diikuti. Tidak dipaksa mengikuti kajiannya secara utuh di mana tidak seimbang juga, yang mengkaji tidak seimbang juga. Atau kalau misalnya mau mengatakan dengan tegas, saya sepakat dengan Kiai Haji Imaduddin. Habib itu jangan mengaku Habib dulu sebelum ditemukan kitabnya. Kan enak kalau begitu, jelas. Tapi saya kira kok nggak ada yang berani berkata begitu ya, nggak ada yang berani. Menolak juga nggak ada yang berani. Akhirnya sindir-sindir saja. Bahasa-bahasa yang ya sepertinya nggak terima dengan penelitian itu, tapi tidak berani berbicara dengan tegas. Apa yang benar, apa yang salah. Kalau panutan saja tidak tegas, terus kamu tuntut YouTuber harus tegas. Itu YouTuber itu bukan panutan. Kita bicara apa yang kita tahu. Kita bicara memperjelas apa yang kita reaction saja. Tidak perlu kamu ikut ucapan YouTuber. Kamu ikut ucapan ulama, kamu ikut ucapan kiai, kamu ikut ucapan MUI, ikut ucapan ulama-ulama yang sudah dianggap sebagai panutan. Makanya saya tidak perlu mempertegas, menurut saya enggak perlu. Apa pentingnya menurut saya? Tidak ada pentingnya. Saya hanya mengulas apa yang saya anggap kuat, saya pertegas. Apa yang saya anggap lemah, saya pertegas kelemahannya. Sesederhana itu ya, sesederhana itu. Semoga nanti kalau ada lagi public figure yang akan bersuara tentang masalah ini lebih tajam, lebih lugas. Tidak ada jalur tengah. Anda percaya mereka Habib atau Anda tidak percaya. Lucu kalau ada seorang public figure tidak jelas. Ya itu bagus sebagai kajian akademis. Tapi ya. Allahumma dina ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.